tahu dunia band kayak gimana, anjay. Aku juga tahu idol kayak gimana, cuman crowd-nya tuh beda. Jadi kalau di idol itu tuh ada apa ya, semacam militan. Karena buat aku idol itu yang bikin aku sampai sini sekarang gitu. Aku bisa nemuin diri aku kayak gini tuh karena berawal dari idol juga dan pendukung-pendukungnya sih kayak gitu. Jujur mungkin ada stigma yang nggak baik gitu kan ya dari apa ya, orang-orang yang fans kayak gitu, mungkin kayak terlalu ngikut kemana-mana atau kayak gimana gitu. Tapi bagi aku personally, kalau nggak ada mereka, mungkin aku juga nggak akan sampai sini. Oke, nama aku Fitria, biasanya dipanggil Mochi kalau di stage. Sekarang lagi sibuk di satu perusahaan kerja biasa sebagai staff. Dulu aku juga member di salah satu grup dari Jogja, namanya Momiji Velvet sama Albits. Aku tuh dari komunitas cosplay gitu kan ya. Karena masih kecil dulu, masih SMP kalau nggak salah. Itu kan belum kerja ya, kalau cosplay kan mahal gitu kan. Terus aku gabut tuh, cuma datang ke event-event doang. Terus habis itu ditawarin salah satu teman aku yang kebetulan dia itu suka banget 48, AKB kalau nggak salah. Dia suka cover-cover kayak gitu. Terus habis itu dia ngajakin cewek-cewek di komunitas itu untuk ayo kita bikin grup idol aja lah gitu, karena di Jogja tuh belum ada waktu itu dan belum hype banget cover idol kayak gitu sih. Dulu tuh memang grup yang pertama aku tuh lebih cenderung ke cover idol gitu. Nah terus karena cover idol tuh udah apa ya istilahnya, mungkin mulai berkembang gitu ya, teman-teman, beberapa teman yang pengen bikin karyanya sendiri, akhirnya satu persatu tuh cabut dari grup yang pertama gitu kan. Terus akhirnya bikin lagi dengan nama grup yang baru, terus bikin lagu sendiri, bikin koreo sendiri, rekaman dan lain-lain. Terus akhirnya ya udah tuh diajakin join gitu, karena dari yang sebelumnya aku juga udah nggak gabung gitu kan, terus kosong, nggak ada di grup mana-mana, akhirnya ditawarin gitu. Aku cenderung orangnya lebih pengen eksplor terlebih dahulu gitu kan ya. Jadi ke grup itu untuk aku learning aja sih. Gue kalau pengen solo atau apa tuh, karena mungkin aku orang juga banyak ngomong, jadi kayak kurang ya. Terus setelah aku learning dari grup itu tuh, ternyata aku emang lebih cocok ke orang-orang yang apa ya, bareng gitu, nggak yang sendirian gitu sih. Seru sih, aku pernah tahu dunia band kayak gimana, anjay. Aku juga tahu idol kayak gimana, cuman crowd-nya tuh beda. Jadi kalau di idol itu tuh ada apa ya, semacam militan gimana ya. Kalau udah ngefans tuh kemana-mana pasti mereka ikut, dan itu grupisnya banyak banget gitu. Dan apa ya, selain aku suka nari sama nyanyi, sebenarnya karena mereka ini tuh juga bikin aku happy sih, semangat gitu, kayak aku ngerasa diperhatiin gitu kan. Jadi mereka tuh apal sama kita ngapain, terus mereka merhatiin sosial media kita gitu. Ya mungkin kalau lagu sih nggak sebagus band gitu kan ya. Maksudnya kalau di Jepangan, idol Jepang itu kan lebih ke arah kita tuh joget bareng gitu, ayo kita cheering bareng misalkan kayak gitu, kita chanting bareng kayak gitu. Jadi lebih ke seru-seruannya kayak gitu sih.
dulu aku pas masih aktif di grup banget itu berat sih. Kita tuh paling 1 kali latihan itu bisa ngulang lagu per lagu tuh bisa 5-10 kali terus kayak gitu, dan bener-bener paling kalau pas kita lagi latihan tuh ngabisin air tuh bener segalon gede itu sendirian gitu. Jadi olahraga banget sih. Kalau yang sekarang itu karena kita udah kesebar kemana-mana idol grupnya, membernya itu kita biasanya latihan juga bisa online. Jadi kayak kalau misalkan kita belum paham koreonya misalkan kayak gitu, kita saling kirim video di grup gitu. Besok mau manggung di Jakarta misalnya. Sekarang kan udah ada yang di Jogja, ada yang di Jakarta, ada yang di Bandung kayak gitu kan. Terus kita biasanya maintain latihannya tuh ya H-3 atau malah hari H gitu. Jadi sebelum manggung tuh kita baru benar-benar rehearsal terakhir dan pertama dan terakhir gitu. Sih dulu ya orangnya susah ngapalin koreo daripada lagu gitu. Termasuk aku tuh yang lumayan lambat sih sebenarnya, tapi sekalinya apal banget gitu. Jadi emang standarnya tuh di grup aku sendiri waktu itu termasuk yang perfect gitu kan. Pengennya tuh leadernya tuh pengen kita tuh bagus banget gitu di panggung gitu. Jadi ya harus standarnya kayak gitu. Kalau dulu juga ada mungkin grup-grup lain yang mereka tuh kayak yaudah ngedance aja, dan itu tuh kelihatan banget kayak misalkan nggak sinkron atau apa tuh benar-benar kelihatan, dan itu buat kita jadi kayak koreksi, kita nggak boleh kayak gitu. Jadi ada standar idealnya tertentu sih. Irama melodi berdengung bersama detak jantung hiasi senyumanku. Kata per kata yang tertulis alunkan tubuhku bagaiku terbang. Nervous sih jujur, karena dari grup yang pertama itu kan aku cover ya. Kalau cover tuh kan lebih familiar gitu kan. 48 sih dulu ya covernya. Itu lebih sering dengerin lagunya, lebih sering ngeliat videonya di mana-mana misalkan kayak gitu. Jadi ngapalinnya itu udah lebih gampang gitu kan. Tapi di grup yang setelah itu tuh bener-bener yang lagu sendiri, koreo sendiri, nyanyi sendiri, pokoknya semuanya kayak pressure aja sih, karena bawain lagu sendiri gitu. Ini ya, golden rules gitu ya. Kalau di kita karena mungkin lokal idol gitu ya, itu sebenarnya masing-masing aja sih. Kayak kalau di aku dulu mungkin karena udah lama banget gitu ya, nggak ada yang mengikat banget kayak lo harus nggak punya pacar atau gimana kayak gitu, enggak gitu. Tapi lebih ke kalau misalkan kamu mau laku cekinya kan, karena kita jualan juga ya, jualan foto kayak gitu kan. Ya udah kamu kasih boundary sendiri biar kamu tuh mungkin kayak kalau kamu nggak kelihatan punya cowok gitu kan, itu kan lebih fans tuh lebih pengen tahu atau lebih tertarik gitu kayak gitu sih. Jadi ya nggak ada yang benar-benar ngelarang sih sebenarnya, tapi keuntungan kita sendiri tuh dari situ gitu kalau misalkan kita ngasih batasan. Dukanya dulu ya. Dukanya dulu karena mungkin aku tuh bener-bener kalau sekarang tuh kan udah banyak idol yang bisa monetize channelnya banyak gitu. Kalau aku tuh dulu sedihnya tuh kalau pas udah effort misalkan dari rumah buat latihan atau apa kayak gitu, terus ada beberapa hal yang mungkin istilahnya mungkin ada event yang nggak sesuai nih atau bikin kita tuh dalam artian rugi gitu kan, itu jadi kayak ya sedih sih itu di situ. Sama mungkin ada hal-hal yang kita kayak diomongin yang nggak baik misalkan kayak gitu. Sebenarnya standar aja sih, cuman
Ya itu aja sih. Kalau senengnya sih lebih banyak senengnya sebenarnya. Karena buat aku idol itu yang bikin aku sampai sini sekarang gitu. Aku bisa nemuin diri aku kayak gini tuh karena berawal dari idol juga dan pendukung-pendukungnya sih kayak gitu. 他の男の人に花束はもらったよよかったって言われても悲しいわ Aku suka karena grupku namanya Momiji Velvet. Aku suka Momoiro Clover. Terus, ini Denpa Gumiing. Aku juga suka yang Jepang-Jepang banget sih sebenarnya. 48 sih sebenarnya suka juga sih. Karena sebenarnya aku nggak tahu ya awalnya sebelum aku tuh ada di grup yang kedua ini kan. Karena grup yang kedua ini bener-bener mereka kiblatnya tuh bukan ke 48 sama sekali, nggak ke 48. Kita mungkin bisa dibilang grup idol yang berani lepas dari 48 karena waktu itu 48 tuh kuat banget gitu kan ya di Indonesia. Terus aku baru tahu nih ternyata selain 48 itu banyak banget grup yang bagus banget kayak gitu dan lagu-lagunya juga jauh lebih bagus kayak gitu sih. Halo semuanya, nama aku Apri, aku asal dari Jakarta Timur. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Anggi, saya dari Jakarta Utara. Alasan aku suka senang sama idol Jepang itu karena mereka itu lebih interaktif kepada fansnya. Jadi nggak hanya sekedar mereka bernyanyi dan berdansa di depan para penonton, tapi mereka juga berinteraksi langsung kepada fans-fansnya gitu. Karena menurut aku idol grup Jepang itu mungkin dari musik konsepnya itu beda ya Kak dari grup yang lain. Maksudnya kayak lebih sama sih, lebih kayak serupa semua gitu loh Kak. Jadi konsepnya itu lebih ekspresif, lebih fresh kayak gitu aja sih Kak. Jadi kayak kalau misalnya di copy sama grup yang lain pun tetap menurut aku ya lebih ininya lebih dapat si idol grup yang aku suka itu Kak. Kalau menurut aku sih, karena kan setiap wota itu kan beda-beda ya Kak. Ada yang fans khusus anime, ada fans yang khusus musiknya, ada fans yang khusus idol grupnya, misal kayak JKT48 sama sister grupnya kayak gitu. Tapi menurut aku semuanya tuh serumpun sama gitu Kak. Jadi kalau misalnya kayak mereka beda-beda pun, tapi ya tetap apa yang mereka suka tetap sama sih Kak. Culture-nya mereka tetap suka culture Jepangnya itu. Oh, kalau untuk komunitas wota sendiri aku bilang cukup lumayan besar ya, karena memang antusiasnya sering banget dan apalagi teman-temanku juga beberapa banyak yang datang ke acara-acara JKT, acara-acara idol yang lain pun, dan beberapa temanku ada juga yang idol dan mereka juga sangat antusias untuk tampil di event-event Jepangan tersebut dan sangat-sangat besar untuk komunitas yang ada di Indonesia ini. Terkadang masyarakat itu menganggap bahwa kerumunan yang ada terjadi karena mungkin idol atau event itu menyebabkan kadang kemacetan seperti itu. Itu bisa dibilang agak sedikit mengganggu untuk dari masyarakat karena itu mengganggu jalannya lalu lintas mungkin kadang. Tapi beberapa event juga tidak ada yang seperti itu. Mungkin ya memang karena kurangnya dari organisir pengurus event aja kalau masalah itu. Kalau untuk negatif hal yang lain aku kurang tahu karena setiap event, setiap komunitas punya pendapat negatif yang didapatkan berbeda-beda. Nggak apa-apa sih kan, namanya juga orang kan beda-beda ya. Ada yang misal kayak aku sukanya mungkin ke Jepang-Jepangan, temen aku ada yang nggak suka, kadang ada juga yang bilang kayak kenapa sih lu suka Jepang atau gitu, kayak ya udah itu kan pendapat menurut mereka kayak gitu. Yang penting itu juga kita nggak ngerasa apa yang dikatain sama mereka gitu. Kalau untuk kepuasan sendiri, aku bisa bilang bahwa aku bisa jadi lebih semangat mungkin pekerjaannya atau mungkin aku tidak suntuk ketika berkendara di
Mungkin aku tidak suntuk berkendara di jalan atau aku juga bisa mendengarkan sambil bekerja, jadi agak bikin lebih semangat aja gitu. Pasti ada sih Kak, maksudnya aku kayak lebih apa ya, lebih happy mungkin, lebih happy, terus jadi lebih banyak pengetahuan culture Jepangnya sih Kak. Jadi setelah idol groupnya itu, jadi aku belajar budaya di Jepang itu kayak gimana Kak. Beberapa ada sih, iya sih. Karena aku pernah menjadi saksi gitu ya. Salah satu temanku, karena mungkin dia terlalu obses gitu kali ya, yang dia tuh sampai ngeganggu kehidupan pribadi kayak gitu. Itu ada, tapi itu sebagian kecil aja. Kalau sebagian besarnya sih sekarang mungkin orang-orangnya udah pada ngerti ini ya, etika kayak gitu. Jadi sekarang udah membaik sih. Ada beberapa dulu yang mungkin kurang bisa, mungkin kayak ya mungkin karena biasa cowok-cowok gitu kan ya, mereka ke hal yang menurut aku itu nggak etis aja sih, itu ada gitu. Tapi ya kalau sekarang sih mereka udah tahu. Bahkan yang bisa dibilang mungkin beberapa bantuin aku dapet job juga ada gitu. Iya. Iya beneran ya. Jujur mungkin ada stigma yang nggak baik gitu kan ya dari apa ya, orang-orang yang fans kayak gitu, mungkin kayak terlalu ikut kemana-mana atau kayak gimana gitu. Tapi bagi aku personally, kalau nggak ada mereka mungkin aku juga nggak akan sampai sini. Kalau aku sih benar-benar senang banget. Aku pernah ada pengalaman dari salah satu fans yang dia tuh dari awal banget ngikutin aku terus, dan sampai aku tuh reuni dia selalu ikut juga gitu kan. Apa ya, bahkan aku sedih banget sih karena mungkin kayak dia tak selalu tahu aku, selalu ngikutin aku, tapi aku sempet kayak terakhir kemarin ketemu karena aku udah lama banget gak ngidol, jadi kayak iya kenalan lagi, dan dia kayak yang mungkin maaf banget nih kalau kecewa gitu. Aku apa ya, pengen banget sih kayak kalau mereka tahu gitu kan ya, mereka tuh bener-bener berarti banget buat apa ya, keberadaan idol itu sendiri gitu. Karena lagu-lagu kita dan apa ya, mungkin pokoknya semuanya tuh ada di tangan mereka juga gitu. Karena apapun yang mungkin hal-hal yang misalkan nih kayak misalkan pas lagi fan service gitu, mereka mungkin terlalu lama atau apa, kadang kita juga kesel atau apa, tapi sebenarnya kita tuh ya setelah itu kayak inginnya ya berterima kasih aja gitu sama mereka gitu, karena mereka, adanya mereka tuh kita bisa lebih hidup gitu sih. Kalau sekarang aku kemarin abis manggung tahun ini itu bisa banget sih kelihatan yang bener-bener kualitas lagunya tuh makin bagus, kualitas koreografinya makin bagus, terus fan service-nya juga makin bagus. Mereka juga udah apa ya, termanage dengan baik gitu sosial medianya, apa ya, kayak mereka mulai apa ya, bener-bener entertain banget lah daripada dulu. Karena kalau dulu tuh kan kita sekedar bikin acara di luar acara manggung itu tuh udah kayak effort gitu. Kalau sekarang tuh bener-bener yang wah, dulu nggak kepikiran sih sampai kayak bikin apa ya, mungkin apa ya, meet and greet atau apa kayak gitu-gitu. Dan sampai setauku beberapa grup idol, lokal idol gitu ya, itu tuh udah sampai ke orang-orang yang nggak ngerti idol tuh jadi ngerti kayak gitu. Iya, udah ngeranah ke umum kayak gitu sih. Karena grup aku tuh udah apa ya, istilahnya mungkin udah rebranding gitu ya. Sekarang tinggal grup apa namanya,
grup reuni gitu. Sebenarnya kita ada keinginan untuk teman-teman reuni ini yang sering ikut itu tuh pengen bikin satu grup baru lagi, tapi emang bener senior banget gitu ya. Tapi karena masih banyak penikmatnya gitu, aku pengen sebenarnya pengen bikin lagi sih. Ya karena dengan versi yang lebih oke, lebih mateng, kita memantau dari dulu sampai sekarang tuh sebenarnya kayak gimana, kita punya komposisi baru nih untuk ngebentuk idol yang mungkin secara target kita lebih tahu gitu kan, terus udah punya link yang lebih oke juga gitu sekarang. Jadi mungkin kedepannya masih pengen sih nerusin ke dunia idol-idolan kayak gitu, meskipun beberapa udah jadi ibu-ibu juga. Pengennya sih nggak cuman idol di Jepangan. Aku pengennya gimana ya, kita bisa lebih dari Koreaan gitu ya, dan lebih banyak orang-orang tuh ngelihat orang yang bisa joget tuh nggak cuma bisa joget gitu, tapi bisa di banyak hal. Misalkan kalau sekarang orang-orang yang udah nggak manggung lagi, nggak nari lagi, mereka ternyata punya bakat untuk jadi developer, misalkan programmer atau apa kayak gitu-gitu. Terus ternyata mereka juga bisa bikin konten yang bagus misalkan kayak gitu-gitu. Tapi sejauh ini mereka tetap kontrak di dunia idol-idolan kayak gitu. Seperti bulan yang selalu mendampingi bumi berputar, katakanlah aku di sampingmu.